Halo, perkenalkan nama saya Titis Bagus Prasojo. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya dari kelas IKA 5 dengan NIM 229963538. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman dan kecamatannya adalah Godean. Oke, untuk pengalaman menjadi pemimpin, saya pernah menjadi Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Ngodean periode tahun 2020-2021. Oke, untuk SMA Negeri 1 Ngodean sendiri beralamat di Jalan Sidokarto nomor 5, area sawah Sidokarto, Kecamatan Ngodean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, saat saya menjadi Wakil Ketua OSIS, saya mempunyai visi yaitu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam siswa SMAN 1 Ngodean dan membantu mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Dari visi saya tadi, saya mempunyai misi yaitu yang pertama adalah mendorong pengembangan potensi siswa. Visi yang kedua, saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu. Jadi mendorong pengembangan potensi siswa itu saya sebagai wakil ketua OSIS, saya akan bekerja sama dengan pengurus OSIS dan panitia kegiatan untuk menyusun program-program ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Untuk poin yang kedua adalah menyelenggarakan program bimbingan karir. Saya mempunyai program bimbingan karir yang terintegrasi dengan OSIS seperti seminar karir, pertemuan dengan profesional dan kunjungan ke berbagai pendidikan. Untuk misi yang ketiga adalah mengintegrasikan pendidikan lingkungan sesuai dengan misi saya tadi, mengembangkan sekolah menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Sebagai penggiat lingkungan, OSIS yang aktif terlibat dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang mengintegrasikan pendidikan dengan lingkungan. Untuk yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran lingkungan. Ini adalah programnya adalah membuat kampanye tentang lingkungan yang dapat membantu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan di wilayah sekolah, terutama untuk siswa SMAN 1 Ngodean, seperti itu. Saya sebagai wakil ketua OSIS memulai langkah kepemimpinan saya dengan membuat rencana kerja untuk setahun ke depan. Itu biasanya dengan membuat proker di awal periode, itu dibarengi dengan makrab dan menyusun program kerja untuk setahun. Setelah itu untuk monitoring saya juga biasanya mengevaluasi setiap minggu tentang proker-proker yang telah dilaksanakan selama seminggu itu. Setelah itu adalah membuat evaluasi selama setahun, apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan, seperti itu. Sebagai wakil ketua OSIS, langkah awal yang harus saya ambil adalah memastikan pemahaman yang kuat terhadap visi misi agar saya dapat menjadi pemimpin yang meyakinkan. Dalam berkomunikasi dengan anggota, saya akan menggunakan bahasa yang jelas dan menginspirasi dengan menceritakan contoh nyata agar mereka termotivasi, seperti itu, dan menjelaskan setiap detail-detail kecil agar mereka juga mengerti bahwa visi misi ini adalah visi misi kita bersama dan harus dikerjakan dengan seksama juga. Dan saya juga akan memonitoring mereka setiap minggu, program-program apa yang telah dilakukan dan belum dilakukan, seperti itu. Dalam menghadapi masalah, biasanya saya melakukan pendekatan yang sifatnya adalah kekeluargaan. Saya misal dalam
dalam organisasi tuh ada salah satu anggota yang kurang aktif, dan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan dia apa yang menjadi masalah dia tidak aktif di keanggotaan OSIS dan sebagainya seperti itu, dan serta membuat suasana organisasi OSIS menjadi menyenangkan agar semua juga nyaman di situ, nyaman kerjanya, dan dapat menyelesaikan proker-proker sesuai dengan target. Saya mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis. Saya memastikan setiap anggota saya tuh terlibat dalam membuat keputusan. Saya menerima kritik-kritik, saran-saran dari semua anggota saya, dan saya tidak akan menutup telinga atas kesalahan yang telah saya perbuat, dan saya adalah orang yang bisa menerima kritik apabila kritik itu membangun, seperti itu. Untuk contohnya adalah ketika merencanakan acara besar seperti perayaan ulang tahun sekolah, saya membuka forum diskusi di mana anggota dapat menyampaikan ide kreatif mereka. Seluruh anggota OSIS diberi ruang untuk berkontribusi untuk membangun sebuah event itu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.